Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Mela Salsabila dari kelompok 7 Metodologi Desain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah design thinking. Design thinking masuk di dunia bisnis pada akhir tahun 2000-an. Sebenarnya, design thinking pertama kali diperkenalkan di awal dekade tahun 1980. Istilah design thinking berasal dari akademisi seperti Brian Lawson dan Nigel Crutch yang mengamati bagaimana desainer seperti arsitek memecahkan banyak permasalahan dengan pola pikir yang berbeda. Yang pertama, desainer pada waktu itu fokus pada masa depan atau membuat sesuatu yang baru. Dengan kata lain, mereka mengkolaborasikan solusi yang sudah ada. Dari sini, para akademisi menyimpulkan pola pikir para desainer ini lebih cocok memecahkan permasalahan di zaman modern yang sifatnya lebih kompleks, ambigu, dan dinamis. Di dekade 1990-an, IDEO dalam bidang desain produk dan produksi, satu perusahaan yang pertama yang sukses mengembangkan design thinking. IDEO berfokus memecahkan hal yang paling penting terhadap konsumen. IDEO mulai memulihkan proses design thinking dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, inspiration, yang merupakan inspirasi. Yang kedua, ideation, yang merupakan ide. Terus yang ketiga, implementation, yang merupakan penerapannya. Tahapan-tahapan desain thinking yang kami aplikasikan dalam proyek desain kami. Yang pertama adalah empathize. Pada tahapan ini, kami melihat banyak mahasiswa seni yang mengalami kesulitan dalam membawa alat kuliah mereka, seperti sketchbook dan lain sebagainya, karena ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran tas pada umumnya. Oleh karena itu, hal yang pertama kami lakukan adalah memahami secara mendalam mengenai alternatif seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa seni untuk membawa alat perkuliahan mereka. Yang kedua adalah define. Pada tahapan ini, kami menemukan masalah utama mahasiswa seni dalam membawa alat perkuliahan mereka adalah tas yang kurang memadai untuk membawa alat-alat perkuliahan tersebut, sehingga mereka harus menggunakan alternatif lain untuk membawa alat-alat tersebut. Yang ketiga adalah idea. Setelah kami menemukan masalah yang dialami mahasiswa seni, kami melakukan diskusi kelompok untuk mendapatkan ide solusi yang cocok untuk masalah tersebut. Dan ide yang kami dapatkan dan setujui adalah merancang sebuah desain tas yang dapat menyesuaikan kebutuhan mahasiswa seni, yaitu tas lipat yang dapat berganti ukuran sesuai besar kecilnya alat-alat perkuliahan mahasiswa seni. Yang keempat adalah prototype. Pada tahapan ini, kami memvisualisasi ide desain kami dengan membuat desain digital atau prototype dari ide desain tersebut. Dan yang terakhir adalah tes. Pada tahapan ini, kami diminta menguji cobakan prototype dari desain kami kepada mahasiswa seni untuk mendapatkan umpan balik terkait solusi yang kami buat. Mengapa kita harus memakai design thinking? Jadi, design thinking menjadi metode inovasi yang vital karena tidak hanya mengeluarkan kreativitas karyawan secara menyeluruh, tetapi juga merancang metodologi yang melawan kecenderungan manusia yang membatasi kreativitas dan proses inovasi. Melalui pendekatan riset kualitatif seperti wawancara, design thinking memungkinkan kita untuk menggali kebutuhan pelanggan yang tersembunyi, yang seringkali sulit diekspresikan dengan riset kuantitatif. Ini membuka pintu bagi inovasi radikal yang memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dari pelanggan. Selain itu, dalam proses ideation, design thinking menggalakkan diskusi yang dinamis dan pengembangan prototipe yang sederhana. Hal ini bertujuan untuk mendorong eksperimen dan iterasi yang signifikan. Dengan memulai prototipe yang murah dan sederhana, kita memiliki fleksibilitas untuk melakukan perubahan berdasarkan pembelajaran yang didapat sepanjang proses. Dengan demikian, design thinking
memungkinkan kita untuk tetap eksploratif dan terbuka terhadap ide-ide baru di setiap langkahnya. Secara keseluruhan, mekanisme yang terintegrasi dalam setiap tahapan design thinking didesain untuk memaksimalkan potensi kreatif setiap orang yang terlibat dalam proses inovasi. Dengan demikian, design thinking menjadi metode yang sangat berharga untuk menciptakan inovasi yang berdampak. Dalam penerapan design thinking, pada umumnya ada 5 area yang dimana design thinking sering digunakan. Salah satunya adalah dalam mengembangkan inovasi produk baru. Kesulitannya biasanya bukan karena keterbatasan teknologi, tapi kesulitan yang biasa muncul adalah dalam mencari cara bagaimana teknologi yang ada bisa dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan produk. Untuk menemukan itu, kita harus betul-betul memahami orang-orang yang menjadi target dari produk kita. Dengan itu, design thinking sangatlah membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada inovasi produk kami saat ini adalah membuat sebuah produk yang sekiranya sangat membantu dengan memberikan solusi atas permasalahan yang biasanya terjadi pada mahasiswa seni. Dengan inovasi produk ini juga kebutuhan para mahasiswa seni dapat terpenuhi. Kami mendiskusikan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Dan yang kami dapatkan adalah sulitnya mahasiswa seni ketika harus memiliki banyak model tas saat ingin membawa alat dan barang yang setiap harinya bentuk dan ukurannya tidak selalu sama. Dan solusi yang dapat kami berikan adalah dengan membuat sebuah inovasi produk, yaitu tas lipat. Apa saja hal yang bisa membuat design thinking tidak dijalankan dengan baik? Walaupun sebuah tim kelihatannya mampu menjalankan setiap tahapan design thinking, namun belum tentu mereka akan mampu mengatasi faktor ketidaknyamanan yang akan mereka rasakan ketika menjalankan design thinking. Dan satu-satunya obat adalah kepemimpinan Anda sebagai seorang leader. Apa sih ketidaknyamanan yang dimaksudkan ini? Ketidaknyamanan ini bukan sekedar karena tidak sekedar belum terbiasa dengan penerapan teknik design thinking ini, namun lebih dalam daripada itu. Ketidaknyamanan ini timbul karena design thinking ini menuntut mereka untuk menggunakan pola pikir atau cara pandang yang bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang selama ini dibentuk oleh perusahaan-perusahaan Anda dengan mereka, atau bahkan dunia bisnis secara umum. Contoh umum yang sering terjadi pada karyawan di suatu perusahaan. Selama ini mereka diajarkan untuk berpikir objektif dan rasional, namun pada saat mereka melakukan empathize, malah merana ke arah personal dan subjektif dalam prosesnya. Dan saat ideation, mereka tidak boleh terburu-buru dalam mengunci solusi dan harus mengeksplorasi ide sebanyak mungkin terlebih dahulu. Dan inilah yang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa bergerak cepat, membuat keputusan cepat, atau seorang pemikir praktis dan realistis. Dan yang paling menantang adalah mereka harus membiasakan diri dengan merasakan apa yang selama ini mereka sangat hindari, yaitu kegagalan dan kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan critical thinking, creative thinking, dan juga design thinking. Critical thinking merupakan proses berpikir secara kritis, sedangkan creative thinking merupakan proses berpikir secara kreatif. Lalu, design thinking merupakan proses berpikir yang berada di antara kedua kategori critical thinking dan creative thinking tersebut. Inilah yang merupakan kunci dari design thinking. Dalam proses design thinking, kita secara bersamaan menggunakan critical thinking dan juga creative thinking. Ini dikarenakan jika kita hanya berfokus pada critical thinking, maka hasil yang kita dapatkan akan terbatas. Maka dari itu, kita juga harus menggunakan creative thinking agar ide kita semakin berkembang. Dalam desain kami, untuk menemukan ide, kami menggunakan proses design thinking tersebut. Dalam berpikir kritisnya,
Kami mengidentifikasi kebutuhan pasar, terutama anak seni yang selalu membawa barang-barang kebutuhan seni, yang terkadang membawa ukuran sketchbook yang besar maupun ukuran sketchbook yang kecil. Maka dari itu, kami merancang sebuah tas tote bag yang ukuran tasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer, hanya dengan melipat tas tersebut, sehingga dapat digunakan secara efisien dan juga praktis. Sementara itu, pemikiran kreatif terletak pada inovasi desain kami, yang memungkinkan fleksibilitas ukuran tas tanpa mengesampingkan fungsi dan gaya tas itu sendiri. Kami berusaha menciptakan solusi yang tidak biasa namun juga praktis. Maka dari itu, kami berharap agar desain tas yang telah kami buat ini dapat menjadi solusi terutama bagi anak seni. Baik, demikian tadi kami cantumkan video mengenai desain apa namanya? Desain tas yang kami buat. Ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok 8? Aichal, dipersilahkan. Boleh diperlihatkan di type-nya. Oke. Muhammad Rizky, bisa diperlihatkan prototipe dari desain tas. Sebelumnya mengerti Ji semua di sini maksud desain tas yang kubuat sama teman kelompokku. Maka bertanya boleh? Boleh, silahkan. Sekali. Ini kan kalian bikin tas lipat ya? Ya. Nah, Tote bag. tas lipat itu kalau boleh tahu dari bahan apa? Kalau dari bahan sendiri kan kami mengambil inspirasi dari tote bag. Nah, kebanyakan tas tote bag itu terbuat dari bahan kanvas. Jadi kami pilih kanvas karena dia ringan juga seperti itu. Lanjut nih. Itu tadi pertanyaanku belum selesai. Nah, kan kalian bilang tuh bahannya dari kanvas. Nah, sedangkan kalau ya misal kayak tote bag-nya Agung tuh ada tuh yang paper bag-nya. Nah, itu biasanya kalau bawa benda yang sekali yang A3 bisa di bawahnya itu biasa bocor. Nah, itu atau dari idenya kalian ada yang bisa perbaiki tuh. Salah satunya itu kekurangannya tote bag kanvas karena bocor di bawahnya. Biasa kan kalau sketchbook baru itu yang berat sekali, nah ujungnya biasa kasih bocor kan tote bag yang dari kanvas. Menurut pengalamanku. Nah, begitu. Iya. Bisakah dulu dilihatkan? Tampilkan dulu. Saya bawa juga ini contoh kainnya begitu. Bisa di zoom bagian sebelah kiri. Kita zoom masing-masing, jadi bisa aja. Itu bagian bawahnya yang garis-garis. Itu resletingnya.
4. Oh, berarti dari samping bawah sampai atas lagi. Kalau yang sudah diperbesar mana? Yang dilipat, yang dibuka lipatannya. Nih. Jadi dia tuh talinya bisa dilepas sambung. Ya. Jadi kayak anggap nih ini tuh lihat gini. Anggap ini ukuran A4-nya kayak gini. Kalau nanti dia dibuka ukuran A3. Terus di anunya sama ini kayak tas biasa. Bisa dibuka lagi. Kalau mau dipakai ukuran kecil dilipat lagi di resleting. Gini. Sampai di bawah ada nanti resletingnya. Untuk tali Terus kalau untuk nanti desain masalah tasnya bisa dicabut. iya talinya bisa jadi tidak banyak tali nak pakai, tetap di talinya satu pasang, cuman bisa diganti-ganti di ini dikasih panjang diubah ukurannya tuh. Ini kotak-kotak di dalam itu kantong. Jadi kalau dia dalam ukuran A4, kantongnya di dalam. Kalau di dalam ukuran A3, dia kantongnya berada di luar. Bahannya mirip-mirip begini juga. Kanvas, tapi ini kanvas tebal. Jadi kalau masalah ketahanan pasti itu juga dari jahitannya. Ya mungkin jahitan atau kualitas anunya memang beda tuh, enggak semuanya sama. Bagaimana dengan kelompok 8? Sama. Karena kan biasa juga kalau kita bawa barang sehari-hari tuh kadang harus pakai tas yang besar kalau barang tak besar, harus dipakai tas kecil kalau barang kecil. Jadi itu nih tujuan dari kelompok kami buat tas yang begitu serbaguna, bisa diubah-ubah ukurannya. Jadi tidak perlu lagi beli tas yang harus sesuai lagi dengan ukuran sketchbook, tak begitu. Jadi menyesuaikan, lebih praktis. Mungkin lanjut nih ke pertanyaan tadi Ical. Belum terjawab kan yang soal prototype. Ini nih mungkin itu. Ini. Iya itu nih. Sudah. Mau lihat siapa anunya kok? Yang sketchnya. Walaupun tidak jelas ya yang sketch. Bagus, bagus. Bisa, tapi itu anu dia cari anu bahan Sama bahan ya. yang mungkin Aduh. Gimana dengan ide kelompok 7, tanggapannya kelompok 8 bagaimana? kalau saya 99,10
Wow. Ada deh. Udah ada nih. Oh, udah loh. Itu yang pas model A4. Enggak ada yang tidak jadi. Oh, gitu aja. Mau jawab pertanyaan. Paling tinggi kalau jadi A4 nih. Kan sebenarnya ini A3 yang di toh di Iya. Mm-mm. itu lubang yang di atasnya jadi dua mungkin. Iya. Dua. Satunya di resleting, satunya enggak. Biasanya ya mau menato biasa mungkin sulit kalau tidak gitu. Maksudnya? Yang A3-nya sih yang di resleting. Kalau Iya. dia dilipat lagi, enggak gini, bebas sih. Kayak tote bag biasa. Makanya itu aku bilang tadi dua resletingnya, satu untuk ini kalau dilipat atau digabung, satu untuk yang A3-nya. Kalau sudah langsung tulis. Oh, bentar. Mungkin segitu sih dari. Ya, tidak ada kudapat. Oke, Miss. Oke. Tutup nih mungkin tutup. Tutup nih. Yes. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 7. Sekiranya jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.